Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya Jeffrey warahmatullahi Hadi wabarakatuh. Fitrianto, NPM 1913051051, beserta rekan saya yang bernama Ujang Diki Armanda, NPM 1913051021. Kami dari kelompok 13 yang akan menerangkan mengenai cabang olahraga pencaksilat. Kemudian, subbab yang akan kita bahas berkenaan tentang definisi pencaksilat, sejarah pencaksilat, gerakan dalam pencaksilat, jurus dalam pencaksilat, jenis organisasi baik nasional maupun internasional, kemudian peraturan dalam pertandingan pencaksilat, kejuaraan tingkat nasional maupun internasional, dan momen-momen bersejarah serta rekor dunia di cabang olahraga pencaksilat. Untuk yang pertama yang akan diterangkan oleh Saudara Ujang, kepada Saudara Ujang saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Jepri. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait PPT pencaksilat yang pertama. Poin-poin yang akan kita sampaikan yang pertama yaitu definisi pencaksilat. Apa sih pencaksilat itu sendiri gitu? Kalau di PPT kita definisi pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang asli berasal dari Indonesia. Bela diri ini dikenal secara lebih luas di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri yaitu Ikatan Pencaksilat, sedangkan ada suatu organisasi yang menaungi seluruh negara-negara di seluruh dunia yaitu dengan nama Persilat. Lalu untuk definisi secara etimologi, istilah silat lebih dikenal secara luas di Asia Tenggara. Akan tetapi, khusus di Indonesia, istilah yang digunakan adalah pencaksilat. Kenapa diberi nama pencaksilat? Karena di Sumatera dengan nama silat, lalu di Jawa dengan nama pencak. Jadi untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang pesat di Indonesia disatukan dengan nama pencak silat seperti itu. Next. Yang B, sejarah pencak silat. Sejarah pencak silat berawal dari nenek moyang kita, yaitu untuk melindungi diri. Bangsa Indonesia memiliki cara untuk melindungi diri dan mempertahankan hidupnya, dan juga mereka sehingga menciptakan bela diri yang menirukan gerak-gerakan binatang dan juga alam di sekitarnya seperti itu. Seperti contoh gerakan kera, harimau, ular, burung elang, dan hewan-hewan buas yang lainnya mungkin. Dan tak lupa juga berbagai jenis tanaman yang ada di hutan. Bela diri ini juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli di Indonesia yang digunakan dalam berburu, berperang, dan juga menggunakan parang, perisai, dan juga tombak. Bela diri ini sudah ada sejak dari zaman kerajaan, yaitu zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan memiliki pendekar-pendekar dan prajurit yang bisa diandalkan karena mempelajari pencaksilat ini untuk pembelaan dirinya. Yang selanjutnya, perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu, pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama yang di suatu surau ataupun pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual di sana. Next. Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencaksilat di Indonesia, maka dirasa perlu adanya organisasi pencaksilat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikuti aliran-aliran pencaksilat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di Indonesia. Beberapa organisasi silat nasional maupun internasional mulai tumbuh dengan pesat seperti di Asia, Amerika, dan juga Eropa.
silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya di pertandingan SEA Games dan juga Asian Games. Next. Ada beberapa gerakan-gerakan dalam pencak silat. Di sini ada di poin C. Gerakan pencak silat sebenarnya dibagi menjadi dua, diantaranya teknik dan juga jurus. A yaitu teknik, bentuk-bentuk gerakan dasar teknik, ada belaan, serangan, juga hindaran ataupun elakan. Serangan dibagi menjadi dua, serangan dengan tangan, contoh serangan dengan tangan, pukulan, colokan, tebasan, sodokan, sikutan, kuncian, dan juga tangkapan. Serangan dengan kaki ada tendangan, ada dengkulan, ada circle, dan juga menjatuhkan. Tendangan dibagi menjadi berbagai macam juga, ada tendangan ke arah depan seperti tendangan A dan juga tendangan C, tendangan T, tendangan dari samping, tendangan C atau circle, dan juga circle. Selanjutnya tendangan belakang yaitu tendangan B. Next. Nah, yang B ada jurus. Apa sih jurus itu? Jurus adalah suatu rangkaian gerakan teknik pencak silat sebanyak 36 yang dilaksanakan sambil melangkah, dan mungkin berbeda organisasi juga berbeda banyak ataupun gerakan dari jurus tersebut. Pesilat berlatih dengan jurus-jurus ataupun rangkaian-rangkaian dasar gerakan tubuh bagian atas maupun bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan. Selanjutnya ada jenis organisasi pencak silat di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri ada IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Di antar bangsa ada Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa. Selanjutnya ada FP2STI, Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia. Yang keempat, di negara Eropa, EPSF, European Pencak Silat Feeder. Next. Nah, untuk masuk ke peraturan umum akan disampaikan oleh Saudara Jeffrey. Pada saudara dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudara Ujang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan dalam pertandingan pencak silat. Yang pertama, peraturan umum. Untuk golongan remaja, peserta harus berusia sekitar 14 hingga 17 tahun. Kemudian untuk golongan dewasa, peserta harus berusia sekitar 17 hingga 35 tahun. Umur peserta harus sesuai dengan penggolongan umur pada hari pertama pertandingan. Kemudian pertandingan berdasarkan berat badan atlet. Bagian tubuh yang boleh diserang adalah dada, perut, punggung, pinggang kiri dan pinggang kanan, serta tungkai dan tangan. Kemudian peringatan diberikan sebanyak 2 kali dan ketiga kalinya menjadi keputusan diskualifikasi. Kemudian peraturan tanding. Kedua atlet silat harus memenuhi pembelaan, hindaran, elakan, dan tangkisan. Kemudian serangan pada sasaran, tangan dan kaki, jatuhan lawan, dan mengunci lawan. Kemudian dilakukan dalam 3 babak. Babak memiliki durasi 2 menit dan diselingi 1 menit istirahat. Kemudian setiap atlet diwajibkan melakukan serangan berpola, mulai dari sikap awal, pasangan, hingga koordinasi gerakan, dan kembali ke sikap awal. Selanjutnya, peraturan nilai. Nilai 1 jika elakan atau tangkisan berhasil dan disusul dengan pukulan yang berhasil masuk ke dalam area tubuh lawan, atau teknik jatuhan berhasil dilakukan. Kemudian nilai 2 jika serangan kaki berhasil mengenai lawan. Kemudian nilai 3 jika berhasil membuat lawan jatuh. Dan yang terakhir nilai 4 jika berhasil membuat lawan terkunci. Kemudian berlanjut ke peraturan menang. Atlet disebut menang angka jika wasit mengangkat tangan atlet dan memilih atlet tersebut sebagai pemenangnya karena skornya lebih tinggi. Kemudian atlet disebut menang teknik jika lawan tidak bisa melakukan pertandingan lagi akibat keputusan dokter, keputusan pelatih, atau bahkan lawan menyatakan dirinya sendiri tidak mampu. Kemudian atlet disebut menang mutlak jika
Lawan mendapatkan serangan yang sah dan tidak dapat bangkit kembali setelah wasit menghitung sampai 10. Kemudian, atlet dapat menang karena pertandingan tidak seimbang. Selanjutnya, atlet disebut menang diskualifikasi jika lawan mendapatkan peringatan ketiga, lawan melakukan pelanggaran berat, lawan melakukan pelanggaran kemudian cedera, sehingga dokter memutuskan ia tidak bisa melanjutkan. Kemudian, atlet dapat menang karena lawan tidak hadir atau mengundurkan diri sebelum pertandingan berlangsung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kejuaraan tingkat nasional. Untuk yang pertama, Bekasi Open Challenge itu memperebutkan 4 medali, medali 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Lampung Championship itu memperebutkan 5 medali, medali 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian Menpora Cup. Selanjutnya Yogyakarta Championship itu memperebutkan 5 medali juga, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Tapasuci Unila Cup itu memperebutkan 3 medali, medali 1, 2, dan 3, dan lain-lain. Kemudian untuk kejuaraan internasional, ini ada beberapa kejuaraan. Yang pertama Asian Games Jakarta, kemudian SEA Games, Bali International Championship, Belgia Open, Tapasuci International Open 2019, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa momen-momen bersejarah di pencaksilat. Untuk momen yang pertama, momen ini muncul ketika Presiden Jokowi dan Pak Prabowo berpelukan dengan Hanifan Yudani Kusuma, sang peraih medali emas Asian Games 2018 pada pertandingan Jakarta Palembang dalam selubung bendera merah putih di Padepokan Pencaksilat, Taman Mini Indonesia Indah. Satu Indonesia merasakan efek positifnya, kemudian persatuan Indonesia semakin erat di tengah persaingan sengit kontestasi politik yang sedang memanas. Kemudian ada beberapa rekor dunia yang pernah diraih oleh pencaksilat di cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama, ribuan peserta melakukan atraksi rampak pencaksilat ketika mengikuti pemecahan rekor dunia Museum Rekor Indonesia atau bisa disebut MURI di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu tanggal 16 bulan 2. Peserta yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia atau bisa disebut IPSI tersebut berhasil memecahkan rekor muri sekaligus rekor dunia dengan jumlah 8.241 peserta. Kemudian yang kedua, Indonesia berhasil merebut medali emas ke-14 cabang pencaksilat Asian Games pada periode 2020. Indonesia keluar sebagai juara umum pada cabang ini. Sekian, terima kasih dari penjelasan ataupun penjabaran dari kami kelompok 13. Apabila ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.